Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program Jatim News Today update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Bersama saya Panji, nanti ada kesempatan untuk bergabung dengan 5 reporter yang lain. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Masa pengetatan perjalanan berakhir dilanjutkan Polresta Sidoarjo dengan operasi justisi gabungan. Kansa. Ya, baik sahabat, berakhirnya periode masa pengetatan perjalanan pada hari ini, Senin 24 Mei, dilanjutkan oleh Polresta Sidoarjo dengan operasi justisi. Operasi justisi gabungan kali ini bersifat kegiatan rutin yang ditingkatkan, sudah dimulai Sabtu kemarin dengan melibatkan personil gabungan TNI, polisi, dan Satpol PP. Sasaran operasi justisi gabungan ini adalah lokasi potensial terjadi kerumunan warga seperti mal, pasar, kafe, dan tempat publik seperti taman dan alun-alun, terutama pada malam hari. Petugas justisi gabungan ini melakukan penertiban dan edukasi tentang disiplin protokol kesehatan. Sementara sampai hari terakhir masa pengetatan, Satgas Gabungan masih melakukan pemeriksaan pada warga yang pulang mudik, terutama di checkpoint Gempol, perbatasan Pasuruan, dan checkpoint exit tol Sidoarjo. Warga ini diperiksa terkait dokumen kelengkapan dan surat bebas COVID-19. Kalau tidak ada, dipersilahkan melakukan tes rapid gen di posko. Kalau negatif, kendaraan akan distempel stiker bebas COVID-19, sedangkan kalau positif, akan dievakuasi ke tempat karantina di Hotel Detama yang Sidoarjo. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia. Penggunaan vaksin AstraZeneca di Kabupaten Blitar dimulai pekan ini hingga akhir Mei 2021. Ninda. Vaksin AstraZeneca sudah didistribusikan ke Kabupaten Blitar. Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga sudah mendistribusikannya ke layanan kesehatan, baik puskesmas ataupun rumah sakit. PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi mengatakan, penggunaan vaksin AstraZeneca akan dimulai pekan ini hingga akhir Mei 2021. Untuk kali ini Kabupaten Blitar telah mendapatkan vaksin AstraZeneca sekitar 14.000 dosis. Sementara itu hingga kini vaksinasi masih tahap pelayanan publik dan lanjut usia. Menurutnya vaksinasi kepada lansia sudah dilakukan, hanya saja masih sedikit. Untuk jadwal vaksinasi ada di masing-masing fasilitas kesehatan. Harapannya pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan tidak ada kendala. Sebelumnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Miftahul Huda mengatakan, hingga kini total kumulatif penerima vaksin sejak pertama kali disuntik oleh pihak medis sebanyak 55.000 orang. Dari jumlah itu, puluhan ribu penerima vaksin terdiri dari aparatur sipil negara, pelayanan publik, TNI Polri, dan lanjut usia. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Ninda kita bergeser ke Amanda, LPPL Radio Suara Madiun. Lantas Polres Madiun Kota sosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Amanda. Sahabat Jatim News Today, menarik perhatian masyarakat untuk sadar pentingnya menjalankan protokol kesehatan dilakukan oleh Satlantas Polres Madiun Kota melalui teatrikal yang digelar di sekitar Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Teatrikal tersebut terkait sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 yang dikemas dengan cara unik, yakni dengan menghadirkan berbagai macam hantu. Para hantu tersebut juga diajak mengunjungi pusat perbelanjaan di sekitar Jalan Pahlawan, salah satunya di Plaza Lawu. Para pengunjung pun tampak kaget dengan hadirnya hantu yang memasuki pelataran mal. Pada teatrikal tersebut, para hantu membawa tulisan berupa himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, serta kalimat-kalimat penyesalan karena tidak patuh protokol kesehatan selama hidup di dunia. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Joko Winarto yang memimpin langsung kegiatan tersebut menuturkan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Para hantu menggelar teatrikal dan mendatangi pengguna jalan maupun pengunjung mal yang tidak menggunakan masker.
Pada kesempatan itu, Joko juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah, terutama dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.541 orang dengan 2.262 orang telah sembuh, 33 orang lainnya masih dalam perawatan, 73 orang isolasi mandiri, dan 173 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Amanda, kita bergeser ke Kirana Nisa dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Gunakan media pocong, Polres Blitar Kota gencarkan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Mita. Polres Blitar Kota melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara berbeda. Kali ini dengan mendandani anggota seperti pocong untuk mengedukasi masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan dilakukan di Simpang 4 Lovi dan Alun-Alun Kota Blitar, Sabtu 22 Mei 2021. Ibtu Ahmad Rohan, Kasubag Humas Polres Blitar Kota, dikonfirmasi Sabtu 22 Mei 2021 mengatakan, konsep pocong ini dipilih agar masyarakat ingat bahwa COVID-19 masih mewabah. Jika tidak waspada, maka nyawa ancamannya. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini pihaknya juga melibatkan anggota yang digambarkan sebagai petugas pemakam korban meninggal akibat COVID-19 lengkap dengan keranda dan baju hazmat. Hal tersebut untuk menekankan bahwa COVID-19 tidak bisa diremehkan, namun bisa dicegah dengan patuh protokol kesehatan COVID-19. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19. Jadi dengan kegiatan ini tentunya kita akan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Blitar Kota bahwa COVID-19 masih tetap ada. Upaya Polres Blitar Kota ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mulyani, warga asal Kelurahan Klampok yang melintas di Jalan TGP Kota Blitar misalnya. Meski sedikit seram melihat peraga pocong, namun Mulyani mengatakan upaya Polres itu bisa mengingatkan kematian yang disebabkan COVID-19. Menurutnya langkah ini lebih menarik karena penyampaian pesannya unik dan menghibur. Pas di perempatan Lovi, lihat ada polisi-polisi gitu, ada yang dandan pocong juga. Ternyata lagi sosialisasi tentang prokes. Awalnya takut sih. Sementara itu, sobat, tidak hanya di Simpang 4 Lovi saja, sosialisasi dengan konsep serupa sebelumnya juga dilakukan di Simpang 3 Herlingga, Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, sekarang kita bergeser untuk bergabung via Zoom bersama Kolik Maulidi Chong Idi dari Radio Realita FM Pamekasan. Pemkab Pamekasan sediakan rapid antigen untuk pemberangkatan santri mondok ke Sidogiri, Lirboyo, dan Nurul Jadid. Silakan, Chong Idi. Baik, Panji. Antisipasi cegah penularan COVID-19 kembali meningkat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan sediakan rapid antigen bagi para santri yang akan berangkat mondok ke Sidogiri, Lirboyo, dan Nurul Jadid. Fahmi Aziz selaku penasihat Ponpes Lirboyo Kediri asal Pamekasan ini mengatakan, bentuk antisipasi dari Ponpes dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 bagi para santri, yakni sebelumnya dilakukan karantina selama 3 hari di rumah. Kemudian harus melakukan rapid test antigen yang dilaksanakan di Pondok Sekar Anum, Bulangan Timur. Fahmi mengatakan untuk wilayah Pamekasan sebanyak 62 santri yang berangkat ke Pondok Lirboyo, yakni 54 laki-laki dan 6 perempuan, hanya 1 armada dan 2 mobil pribadi. Sedangkan dari wilayah Sumeneb yang akan berangkat sebanyak 3 bis, dari Sampang 2 bis, dan wilayah Bangkalan sebanyak 4 bis. Fahmi berharap mudah-mudahan pemberangkatan santri ini lancar, tidak ada halangan, lalu santri-santriwati tetap semangat, sehat dan bugar terhindar dari COVID-19 hingga sampai ke Ponpes Lirboyo nantinya. Demikian laporan dari Kolik Maulidi, Realita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kolik Maulidi, Chong Idi. Bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Gresik, ada Mahruzar Iskandar. Fasilitas antigen gratis dimanfaatkan santri untuk kembali ke Ponpes masing-masing. Ruzar. Sebanyak ratusan santri mendapatkan fasilitas rapid test antigen gratis dari pemerintah Kabupaten Gresik. Mereka melakukan tes usap cepat di puskesmas dekat domisili masing-masing. Pelaksanaan rapid test antigen untuk para santri berlangsung di puskesmas dan ada pula yang berada di Rumah Sakit Umar Masud Bawean. Seperti yang dilakukan di Puskesmas Manyar, sudah 3 hari para santri antri melakukan rapid test antigen gratis. Selain di Manyar, rapid test juga dilakukan di puskesmas yang tersebar di Kabupaten Gresik. Mulai dari pusat kota, seperti Puskesmas Alun-Alun, di wilayah selatan, seperti di wilayah Menganti dan Puskesmas Karangandong. Ahmad Mudlor, salah satu santri asal Lirboyo Kediri mengaku senang. Fasilitas rapid test antigen gratis diberikan oleh pihak Gresik.
Dia pun merasa tenang saat akan kembali ke pondok pesantren, dikarenakan wajib menyertakan surat kesehatan bebas COVID-19. Menurut data Rabito Mahat Islamiyah, Gresik tercatat ada 2.000 santri yang sudah menjalani rapid test untuk persyaratan kembali ke ponpes masing-masing. Para santri di Gresik melakukan hal ini dikarenakan mereka mulai kembali ke ponpes yang tersebar di Jawa Timur. PLT Kepala Puskesmas Manyar, Dr. Ovaldo Kurniawan mengatakan, pihaknya jauh hari sudah menyiapkan rapid test antigen terhadap para santri yang akan kembali ke ponpes. Dan terhitung sejak 3 hari lalu, memfasilitasi santri rapid test antigen gratis. Saya Ruzar, melaporkan dari Sur Gresik untuk Bulletin Jawa Timur. Terakhir, informasi dashboard COVID-19 Jawa Timur untuk peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Update sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 untuk konfirmasi positif di Provinsi Jawa Timur total ada 152.895, naik 228 kasus. Sementara yang masih aktif ada 1.582, naik 11 kasus. Yang dinyatakan sembuh 140.097 orang, naik 200 orang. Dan yang dinyatakan meninggal dunia 11.216, naik 17 orang. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di Jawa Timur, demikian tadi update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Tentunya apa yang pernah disampaikan oleh para pakar bahwa meskipun divaksin kita tetap harus patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara